FOMO. 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 If you're someone who experiences FOMO, fear of missing out, if you're someone who experiences envy, jealousy, if you're someone who's always looking to others, what are they doing? I want to do that. I want that. I want what they want. I want what they have. Then you aren't clear enough on who you are, what you value, and what your win in life is. Fenomena psikologi ini adalah FOMO, fear of missing out. Halo semuanya, kita akan bahas tentang FOMO dalam pacaran. Beberapa hari kemarin ketemu dengan teman-teman. Di situ kita sharing gitu. Ada banyak teman saya yang mengalami masa-masa sulit pas waktu pacaran. Ada yang mengalami problem ketika berhubungan dengan orang tuanya. Ada juga yang mengalami tentang proses bertemu. Ada juga yang mengalami tentang bagaimana cara untuk meredakan emosi pasangan yang tidak stabil. Teman-teman ada yang sudah mengalami masa di mana banyak mantan yang berjejeran dengan segala macam ceritanya. Dan dari banyaknya faktor itu, ada juga temenku yang justru nggak tahu pacaran itu apa sih. Gue nggak pernah ini, gimana sih rasanya. Saya cuma bisa membayangkan aja gitu, tapi saya sendiri nggak tahu pacaran itu apa. Nah, pacaran itu termasuk FOMO atau enggak sih? Dan bagaimana kita bisa menyikapi hal itu? Ketika banyak di antara ABG-ABG muda, Gen Z, dan banyak orang-orang yang dari tingkat dasar aja itu udah punya pasangan gitu loh. Kenapa hal ini bisa terjadi? Apakah karena faktor ikut-ikutan atau justru karena memang dengan alasan mereka bahwa ya saya cinta kok. Cinta itu nggak mengenal umur gitu kan. FOMO, fear of missing out, adalah suatu kondisi ketika kita merasa tertinggal dari teman, dari pekerjaan, karir, baik itu tren, budaya, teknologi, hal-hal yang berbau viralitas. Kita takut tertinggal informasi tersebut. Dalam mana positif, FOMO itu bisa diartikan sebagai proses kita berupdate informasi, macam-macam ilmu pengetahuan lah. Tapi FOMO di sini kebanyakan negatif karena kita seolah-olah menuntut diri kita untuk selalu update tentang hal-hal terkini. Bahkan tertinggal dalam hubungan. Kita juga bisa maksudkan itu ke dalam kategori FOMO. Nah, dalam pacaran itu, FOMO masuk ke dalam dimensi itu. Secara langsung, pacaran itu bukan termasuk FOMO ya. Tetapi dalam beberapa aspek, pacaran itu masuk kategori FOMO. FOMO ketika teman-teman udah pacaran semuanya, saya belum gitu kan. Teman-teman udah ada pasangan kencan, kita masih jomblo. Teman-teman udah koleksi beberapa macam mantan dengan kategori yang agresif, yang macam-macam lah. Dan ada juga yang justru saya nggak pernah pacaran gitu. Gimana sih rasanya pacaran itu? Jadi karena merasa tertinggal, teman-teman lain udah merasakan pacaran, saya belum gitu kan misalnya. Saya pengen ngerasain kayak teman-teman, pengen merasain pacaran itu enaknya kayak apa sih? Ketika kita sudah ada ketertarikan di lawan jenis, terus kita serius dalam hubungan itu, akhirnya terjalinlah pacaran gitu. Oke, kali ini kita akan mensekulerkan dulu, memisahkan dulu pacaran dalam segi agama gitu maksudnya. Jadi kita nggak akan membahas pacaran itu perspektifnya haram atau kayak gimana, nggak boleh atau diperbolehkan, dalilannya apa, kita nggak akan bahas tentang itu. Kali ini kita akan bahas di aspek yang lain. Bahwa pacaran itu marak kita tahu terjadi di sekitar kita, bahkan adik-adik kita yang masih belia pun udah mengerti apa itu pacaran. Ya saya nggak tahu lah dia taunya pacaran itu seperti apa. Yang jelas dia sudah merasa serius itu menjalani hubungan dengan teman rekannya. Nah, pacaran sendiri itu banyak orang yang menganggap bahwa pacaran itu proses pendewasaan diri, pendewasaan tentang sikap, bagaimana kita bisa mengerti karakteristik seseorang dari macam-macam jenis tipe kepribadian gitu. Kita mengenal pacar 1, pacar 2, pacar 3, nggak ada yang sama. Berjejer mantan yang sudah pernah dialami itu, kita akan tahu bagaimana cara menghadapi orang yang agresif, orang yang overprotective, orang yang
kecemburuan, yang humble, yang gimana kita sudah banyak gambaran ketika kita sudah mengalami pacaran kan. Banyak pembelaannya seperti itu. Ada juga yang merasa bahwa pacaran itu mendewasakan dalam segi bukan hanya mental, tapi justru dalam hal-hal yang lain. Banyak yang justru mengarah ke hal yang negatif. Misalnya kayak tentang hubungan asmara yang terlarang, hubungan dewasa yang harusnya nggak dilakukan oleh sepasang muda-mudi pacaran, yang harusnya hanya dilakukan oleh pasangan yang sah gitu. Jadi mendewasakan dirinya itu di bidang itu, bukan bidang masalah mental aja, tapi lebih ke nafsu atau desire sesaat lah. Sigmund Freud menjelaskan itu namanya hasrat id. Jadi orientasnya adalah pleasure atau kesenangan yang disitu tidak dikontrol oleh morality. Jadi dikontrol oleh nafsu belaka atau ya bahasanya bisikan setan lah. Nah, FOMO sendiri dalam pacaran itu tidak bisa dikategorikan sebagai hal-hal yang simplifikatif. Artinya, kalau kita bahas tentang pacaran itu sendiri, dimensinya banyak. Banyak orang pacaran itu alasannya macam-macam. Ada yang merasa karena ya saya belum pernah, saya pengen nyoba. Dia sampai ke dalam lembah kehancuran. Kan gini ya, ketika orang mengalami pacaran, kita asumsikan itu sebagai first time-nya dia. First time dia menjalani hubungan dengan lawan jenis. Terus terjadi hal yang tidak diinginkan, misalnya putus, itu akan meninggalkan trauma. Nah, trauma tiap orang itu beda-beda karena tergantung banyak aspek. Kita tidak bisa mendiskreditkan teman-teman yang mengalami hal itu bahwa ya ketika kamu putus ya cari aja yang lain, kan masih banyak gitu kan. Kita nggak tahu seberapa dalam dia memupuk rasa itu. Kita tidak tahu bagaimana dia bisa sampai dalam proses penjalinan hubungan itu. Dari proses dia bertemu, kesannya bagaimana, impresinya bagaimana, kita kan nggak tahu kan. Jadi nggak simplifikatif, nggak dianggap remeh itu karena ini traumatik mendalam dan itu masuk ke dalam kesehatan mental kita juga. Jadi biasanya orang yang sudah mengalami patah hati itu sulit untuk membuka dirinya. Tapi kadangkala ada juga yang justru menjadi kesempatan untuk cari hubungan yang lain karena memang hubungan yang sebelumnya itu toksik. Jadi lanjutkan ke perjalanan, journey, menemukan banyak orang dengan karakteristik yang lain. Jangan dijadikan sarana untuk coba-coba, tapi jadikan itu sebagai proses pembelajaran di mana kita bisa kenal banyak orang, karakteristik, dan kita bisa membangun hubungan yang sehat, tidak terlalu khawatir, tidak merasa dikekang terus. Karena biasanya orang yang sudah menjalani hubungan pacaran ya, waktu dia produktif, waktu dia bersama teman-teman, waktu dia kerja, itu akan diganggu oleh hubungan itu tadi karena dia juga butuh waktu. Nah, biasanya hal seperti itu bisa memecah konsentrasi. Akhirnya kita yang dulunya mungkin rajin, justru kita malah membuang-buang waktu untuk hanya teleponan, balas chat yang itu-itu aja gitu, menanyakan hal-hal yang statis, hal-hal yang monoton. Udah makan belum, lagi ngapain, sekarang mau kemana, tadi jalan sama siapa. Ya, hal-hal yang template lah pertanyaannya. Bukan hal-hal yang berbau edukatif, kayak sekarang sudah nambah ilmu apa, sudah baca jurnal apa, sudah tahu berita apa, enggak. Dan memang banyak orang yang memanfaatkan hubungan itu sebagai sarana untuk memfasilitasi nafsu sesaatnya aja, bukan hal-hal yang terkait tentang pendewasaan, semacam sharing ilmu pengetahuan atau apa, enggak, atau visi misi ke depan, enggak, tapi justru kesenangan sesaat aja. Banyak yang seperti itu. Akhirnya apa? Galau, update status di media sosial gitu kan. Jadi hal ini menjadi reminder buat kita bahwa pacaran itu jangan dianggap sebagai hal-hal yang pemuas nafsu aja, tapi jadikan hubungan itu sebagai proses pendewasaan yang asik. Kita bisa saling sharing ilmu pengetahuan, saling sharing hal-hal yang menunjang karir kita atau apa gitu. Kita jalin komunikasi yang baik, kita jalin suportivitas gitu kan. Saya tahu mayoritas yang melihat ini pasti merasakan pacaran itu kayak gimana, punya bayangan sendiri lah. Dan mungkin ada 1-2 orang yang belum pacaran atau cukup dengan integritasnya sampai saat ini, saya nggak mau pacaran gitu. Ya itu sah-sah aja dan justru gak apa-apa seperti itu. Kita nggak merasa bahwa inferior, merasa bahwa kita tertinggal, FOMO itu tadi karena teman-teman udah pacaran semua, kita enggak gitu kan. Nggak apa-apa. Hal itu
bukan sesuatu yang disesalkan atau hal itu bukan termasuk aib, enggak. Justru ketika banyak orang yang gonta-ganti pacar, gak komitmen dengan satu orang aja sana sini, membuka hati, justru ini orang yang bahaya. Jangan seperti itu. Ada yang nggak mau memulai hubungan itu karena dia merasa bahwa saya kekurangan dalam segi fisik, segi ekonomi, dan segi karir itu minder, merasa inferior, kepercayaan dirinya kurang, karena merasa bahwa prestasi orang yang ingin kita dekati itu jauh di atas kita, sehingga kita memendam diri, memendam rasa suka, dan akhirnya dikecewakan dengan keadaan dia bersama orang lain itu kan. Nah, kalau dalam posisi seperti itu, ungkapkan aja. Atau nggak apa-apa, itu urusan dia. Yang penting kita sudah menyodorkan proposal kan untuk dia. Di ACC atau enggak kan urusan dia kan. Yang penting kita percaya diri aja. Tapi juga dalam proses memperbaiki diri, nggak sekedar hanya untuk senang-senang aja, enggak. Nah, itu ada proses pembenahan diri, evaluasi terus. Kita upgrade skill dan kualitas kepemimpinan, kualitas keilmuan, dan kualitas mentalitas kita juga kita upgrade sekalian gitu. Jadi kalau memang pacaran itu sesuatu yang sangat suportif, ya jalani. Kalau enggak destruktif ya atau merusak, ya perlahan dijauhi lah. Yang sudah pernah pacaran ya nggak apa-apa, karena sudah kan, kita nggak bisa merubah historis sejarah kita pernah dengan siapa atau apa. Itu sudah berlalu sebagai catatan aja. Yang penting ke depannya kita bisa lebih selektif untuk memilih orang yang tepat, nggak cengeng, nggak kekanak-kanakan gitu kan, lebih dewasa lah gitu. Dan untuk yang belum pernah pacaran ya nggak apa-apa gitu, bukan hal yang negatif juga gitu. Justru ada merasakan banyak benefit ketika nggak mengenal hal-hal seperti itu. Karena banyak orang yang terjerumus ke hal-hal yang negatif karena pacaran itu ya atas nama cinta, tapi cinta ini dijadikan senjata untuk merampas hak, merampas mahkota, atau merampas harga diri seseorang gitu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Cukup sekian dan sampai jumpa di episode selanjutnya. See you next time. Bye bye.